Apakah saya benar-benar merasakan kehadiran Kristus, terutama saat-saat sulit dalam hidupku? Semoga hari Anda diberkati, saudara-saudaraku. Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam hidup kita, nyatanya ada orang yang datang dan pergi. Mereka yang kita percayai, pergi. Tetapi ada yang tetap setia sampai akhir, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Olet Tmeilek, pekerja penuh waktu di komunitas CFC, mengalami kesetiaan Tuhan di tengah-tengah momen-momen penuh air mata dalam hidupnya karena percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Olete berasal dari kota Marikina, Filipina, bergabung dengan komunitas melalui pelayanannya untuk keluarga. The Kids for Christ, Youth for Christ dan Singles for Christ. Dia mulai bekerja di pusat misi global CFC pada April tahun 2024 di bagian CFC Handmaids of the Lord. Dia mengalami momen yang sangat menantang dalam hidupnya ketika dia jatuh cinta pada seorang pria yang awalnya berjanji selamanya, tapi akhirnya dia menunjukkan sifat aslinya dan meninggalkannya dengan seorang putri yang lahir di luar nikah. Itu adalah momen terjatuh baginya, karena dia merasa malu atas dosanya dan merasa bersalah karena tidak bisa memberikan anaknya sebuah keluarga utuh. Dia merasakan kesulitan menjadi orang tua tunggal, berjuang dengan berbagai pekerjaan hanya untuk memenuhi kebutuhan putrinya. Meskipun merasa tidak layak, dia tetap memilih melanjutkan melayani Tuhan di komunitas melalui pelayanan musik. Dia merasakan kesetiaan Tuhan lewat orang tuanya. Meskipun segala yang telah terjadi, mereka tetap memaafkannya dan membantu membesarkan putrinya. Dengan cinta yang besar, teman-temannya, terutama mereka dari CFC, Singles for Christ, juga menjadi sumber semangatnya. Meskipun dia belum melihat atau menyentuh Tuhan kita, Yesus Kristus secara fisik, dia merasakan kasih setianya melalui keluarganya, teman dan komunitas yang Tuhan gunakan untuk mengingatkan dia. Kesalahan masa lalu tidak menentukan nilai dirinya sebagai pribadi, tetapi itulah cinta Tuhan pada putrinya, terlepas dari apa yang terjadi dan meski dia berbuat dosa. Dia masih menerimanya dengan pelukan penuh kasih. Dalam Injil kita hari ini, Tuhan Yesus Kristus berbicara dengan Bapanya, seolah-olah melaporkan kepada Bapa tentang apa yang telah Ia lakukan selama misinya di bumi ini, tentang mereka yang percaya padanya dan mereka yang tidak. Lebih jauh, Dia memohon pada Bapa untuk terus memberkati mereka, orang-orang yang telah Ia kumpulkan atas namanya. Dalam persekutuan mereka, mereka dapat merasakan keutuhan hidup. Dia mempercayakan mereka kepada Bapa dengan berkata, "Sekarang, Aku tidak akan berada di dunia lagi, tetapi mereka masih di dunia saat Aku datang kepadamu Bapa yang kudus. Jagalah mereka dengan namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Kristus memang mengasihi kita tanpa batas waktu. Meskipun Dia sudah menyelesaikan misinya dengan mengorbankan dirinya sendiri, mati di salib dan bangkit kembali, Dia tetap berkomitmen untuk merawat dan memberkati orang-orang yang beriman padanya dengan berdoa bagi mereka kepada Bapanya. Ini artinya, meski akan segera pergi secara fisik, Roh-Nya tetap ada bagi mereka yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat. Santo Yohanes Paulus II mengingatkan kita akan kesetiaan Kristus. Sampai detik ini dalam hidup kita, saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup, tidak ada kejahatan yang harus dihadapi yang tidak dihadapi Kristus bersama kita. Tidak ada musuh yang belum ditaklukkan Kristus. Tidak ada salib yang harus dipikul yang belum dipikul Kristus bagi kita. Dan yang sekarang tidak dipikulnya bersama kita.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih telah mengasihi kami dengan setia, dengan mengirimkan alat-Mu kepada kami, memberi kami keberanian dan kekuatan saat kami lemah, dan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Berikanlah kami rahmat untuk selalu mengetahui pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Meskipun kami tak bisa melihat dan menyentuh-Mu secara fisik, kami selalu ingat bahwa Engkau setia hadir dalam berbagai cara. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita. Don Couples for Christ.